Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kelayakan bisnis dengan usaha Dimsum Sikaya Bites akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Saufatul Asila dengan NRP 2340101121 dan rekan saya. Saya Rahmawati Putri Kesuma dengan NRP 2340101123. Saya Rike Ariana dengan NRP 234010129. Baik, di slide pertama ada ide bisnis. Kami menjual cemilan berupa dimsum dengan berbagai varian rasa pilihan yang terdiri dari dimsum ori, dimsum mentai, dimsum kulit tahu, dimsum mix ori, dan dimsum mix mentai. Baik, di slide kedua ada about our business. Yang pertama, jenis usaha. Jenis usaha yang kami kembangkan adalah di bidang kuliner, khususnya makanan dimsum dengan konsep bites atau gigitan kecil yang praktis dan lezat. Kami akan menawarkan variasi rasa dimsum yang inovatif dan menarik, berbeda dari dimsum lainnya, untuk dapat banyak diminati oleh kalangan remaja. Yang kedua ada nama perusahaan. Nama perusahaan yang akan kami gunakan adalah Dimsum Sikaya Bites. Alasan mengapa nama ini dipilih adalah agar mudah diingat, memiliki kesan modern dan menarik yaitu bites, serta menonjolkan kekayaan rasa yaitu Sikaya yang kami tawarkan. Nama ini diharapkan dapat menjadi identitas yang kuat untuk produk dimsum kami. Yang ketiga, lokasi. Daerah yang kami jadikan sebagai lokasi usaha adalah daerah Babakan Ciparai, karena Babakan Ciparai merupakan daerah street food yang banyak dikunjungi oleh orang Bandung, bahkan orang luar Bandung. Sehingga kami merasa di lokasi ini sangat cocok untuk melakukan penjualan dimsum Sikaya Bites. Di sini adalah latar belakang dimsum Sikaya Bites. Kelezatan dimsum telah lama memikat lidah masyarakat Indonesia, namun seringkali kenikmatan ini terbatas pada momen tertentu atau tempat khusus. Dimsum Sikaya Bites hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, menawarkan pengalaman menikmati dimsum berkualitas premium dalam format yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Terinspirasi dari warisan kuliner Tiongkok yang kaya dan beragam, Dimsum Sikaya Bites mengusung visi untuk memperkenalkan kembali cita rasa otentik dimsum dengan sentuhan kreasi yang relevan dengan selera masa kini. Kami percaya bahwa kualitas rasa berawal dari bahan baku terbaik. Oleh karena itu, setiap gigitan dimsum Sikaya Bites dibuat dengan menggunakan daging dan seafood segar pilihan, serta bumbu-bumbu alami yang menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Di sini ada visi dan misi. Visinya memperkenalkan cita rasa otentik dimsum dengan sentuhan kreasi yang relevan dengan selera masa kini, terutama di Kota Bandung. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyajikan dimsum berkualitas tinggi. Yang kedua, menciptakan rasa dimsum yang autentik mengikuti tren kuliner terkini. Selanjutnya yang ketiga, ada menciptakan citra merek yang ceria dan menarik. Nah, di sini ada produk yang akan dihasilkan. Untuk jenis produknya, produk yang akan dihasilkan usaha adalah berbagai jenis dimsum, karena dimsum itu makanan yang populer dan digemari oleh berbagai kalangan, usia dan budaya. Sikaya Bites memiliki beragam jenis dan varian, memberikan ruang untuk inovasi dalam rasa, bentuk, dan bahan isian. Selanjutnya ada rencana pengembangan. Kami akan menggunakan rencana penjualan dengan membuka stand di Babakan Ciparai, tepatnya di dekat SMA 9 Pasundan, Bandung. Untuk jam buka stand, kami memulai dari hari Selasa sampai hari Minggu, dari pukul 16 atau jam 4 sampai jam 22 atau jam 10 malam. Untuk calon pembeli bisa langsung datang ke stand Sikaya Bites jika ingin membeli produk kami. Selanjutnya ada keunggulan produk. Nah, keunggulan produk Sikaya Bites ini adalah menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya terjaga dan tidak menggunakan pengawet, karena pembuatannya sesuai dengan pemesanan dan juga produk akan tetap fresh. Selanjutnya ada ringkasan analisa nilai aspek. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Usaha produksi Sikaya Bites ini memiliki peluang potensi keuntungan karena permintaan yang tinggi. Dimsum adalah makanan yang populer dan digemari oleh berbagai kalangan usia, menjadikannya pasar dimsum yang luas. Tren makanan Asia, popularitas makanan Asia, termasuk dimsum, terus meningkat secara global. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, usaha Sikaya Bites dapat dikatakan layak atau visible. Yang kedua ada aspek produksi atau operasional. Usaha Sikaya Bites, proses pembuatannya relatif sederhana dan dapat distandarisasi, memungkinkan efisiensi produk dan
membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam pembuatan dimsum untuk menghasilkan produk yang sempurna, membuat jadwal produksi yang efisien berdasarkan perkiraan permintaan atau pesanan, memiliki bahan baku yang mudah didapatkan. Berdasarkan aspek produksi atau operasional, si Kaya Bites dapat dikatakan layak atau visible. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia dan manajemen. Usaha si Kaya Bites ini memiliki tim produksi yang terlatih dan terkoordinasi dengan baik yang akan meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan dimsum. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan standar kualitas produk yang tinggi dan memastikan bahwa setiap dimsum yang dihasilkan memenuhi standar tersebut. Berdasarkan aspek SDM dan manajemen, usaha si Kaya Bites ini layak atau visible. Yang terakhir ada aspek keuangan. Usaha dimsum melakukan perhitungan analisa laba rugi agar bisa mengetahui perkembangan dari tahun ke tahun. Dimsum umumnya menawarkan margin keuntungan yang baik, biaya bahan baku terutama jika dikelola dengan efisien relatif terjangkau. Bisnis dimsum dapat dimulai dengan modal yang bervariasi, mulai dari skala kecil seperti penjualan rumahan atau gerobak dengan investasi minimal. Berdasarkan aspek keuangan, usaha si Kaya Bites ini layak atau visible. Yang pertama ada penilaian aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada pengukuran dan peramalan. Untuk mengukur permintaan efektif pada produk dimsum, menggunakan data jumlah penduduk di kawasan daerah Babakan Ciparai dapat diukur dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 2020 sampai 2024. Metode link ratio adalah metode untuk menghitung permintaan efektif. Berikut merupakan jumlah penduduk Kota Bandung dalam 5 tahun terakhir. Kita dapat jumlah penduduk dari BPS, Badan Pusat Statistik, Babakan Ciparai, datanya hanya dari 2020 sampai dengan 2023. Di sini ada jumlah penduduk yang sudah dikurangi dari usia 0 sampai 13 tahun. Untuk mencari tahun 2024, kita menggunakan laju pertumbuhan. Jadi, laju pertumbuhan itu contohnya kayak 2021 dikurang 2020 dibagi 2020 dikali 100%. Itu hasilnya 0,013. Jadi, setelah saya dan teman-teman saya hitung, dari 2020 sampai 2023 itu laju pertumbuhannya 0,013 rata-ratanya. Untuk menghitung jumlah penduduk tahun 2024, itu dari jumlah penduduk tahun 2023 dikurangi jumlah penduduk tahun 2022 dibagi jumlah penduduk tahun 2022 dikali 100%. Itu hasilnya dikali lagi dengan jumlah penduduk tahun 2023. Hasilnya itu adalah jumlah penduduk tahun 2024, yaitu 296.140. Baik, di sini ada metode link ratio. Nah, jumlah penduduk ada tabungan 20%, konsumsi 70%, dan investasi 10%. Nah, karena kita kan ini makanan ya, berarti lebih ke konsumsi 70%. Nah, dari konsumsi ada sandang 20%, pangan 30%, dan papan 20%. Nah, karena kita lebih ke makanan, jadi kita ngambil pangan 30%. Nah, pangan ada makanan berat 50% dan makanan ringan 50%. Nah, kalau dimsum itu masuknya ke makanan ringan. Nah, dari makanan ringan ada makanan tambahan 100%. Nah, di sini ada ayam dan udang. Kita lebih ke ayam, jadi ayam 80%. Nah, untuk menghitung permintaan efektifnya yaitu yang formula tadi yang 70% dikali 30% dikali 50% dikali 100% dikali 80% dan dikali sama jumlah penduduk. Nah, di sini kita menghitung metode link ratio. Karena laju pertumbuhan tiap tahun berbeda-beda, nah dari 2020 sampai 2024, nah kita rata-ratakan menjadi 0,013. Nah, untuk jumlah penduduknya yang tadi yang pertama yaitu jumlah penduduk 2020 sampai 2024. Untuk formulanya yang 70 dikali 30% kali 50% kali 100% kali 80% kita jumlahkan jadi 0,084. Nah, untuk menghitung permintaan efektif
Jumlahkan dari jumlah penduduk dikali dengan formula. Contohnya di 2020 jumlah penduduknya itu 280.570 dikali dengan 0,084, hasilnya tuh 23.568. Untuk menghitung 2021 sampai 2024 caranya juga sama seperti itu. Selanjutnya ada peramalan permintaan. Di sini ada dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Kita akan meramalkan 5 tahun kan. Terus di sini ada permintaan efektif yang sudah dihitung oleh teman saya tadi untuk Y-nya. Jumlah penduduknya X yang tadi saya sampaikan di slide pertama itu. Terus untuk menghitung XY-nya itu, contoh menghitungnya itu adalah di tahun 2020 untuk XY-nya itu jumlah penduduk tahun 2020 280.570 dikali permintaan efektifnya 23.568. Untuk jumlah XY di tahun 2020 yaitu 6.440.440.091,60 rupiah. Untuk menghitung X kuadrat yaitu jumlah penduduk dikuadratkan. Misalnya di tahun 2020 jumlah penduduknya itu 280.570 dikuadratkan. Totalnya adalah 78.719.524.900 rupiah. Untuk perhitungan di tahun-tahun selanjutnya itu menggunakan perhitungan yang sama. Metode regresi linear. Rumusnya Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, pertama kita akan hitung dulu yang bagian B-nya. Rumusnya yang bagian B itu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, B sama dengan, karena N itu tahun, jadi nilai N-nya itu 5 dikali 34.973.600.524 rupiah dikurangi hasil sigma X 1.442.575 rupiah dikurangi hasil sigma Y 1.201.176 rupiah per 5 dikali hasil sigma X kuadrat 416.352.387.197 rupiah dikurangi sigma X 1.442.575 rupiah dikuadratkan. B sama dengan, nah yang ini sudah dijumlah-jumlahkan yang tadi di atas. Nah, yang pertama jumlah dari 5 dikali jumlah sigma XY yaitu 174.868.2.622 rupiah dikurangi pengurangan dari hasil sigma X dan sigma Y yaitu 174.805.468.200 rupiah per, terus yang ini dikurangi hasil dari 5 dikali sigma X kuadrat yaitu 2.081.761.935 rupiah dikurangi hasil sigma X yang dikuadratkan yaitu 2.081.022.630.000 rupiah. Terus B sama dengan hasilnya yang tadi dikurang-kurangkan. Nah, B sama dengan 62.534.422 rupiah per 739.305.360 rupiah. Nah, itu kan dibagi, hasilnya adalah B sama dengan 0,08. Nah, selanjutnya saya akan menghitung yang bagian A-nya. Dengan rumusnya sigma Y per N dikurangi B sigma X per N. Nah, karena N-nya itu jumlah tahun, kan tadi jumlah tahunnya adalah 5, berarti si N-nya nilainya sama dengan 5. Nah, si B-nya kan tadi kita sudah menghitungnya, jadi kita sudah mengetahui nilai B-nya berapa, itu 0,08. Nah, selanjutnya A sama dengan sigma Y
Rp121.176 dibagi 5 dikurangi B yaitu 0,08 dikali sigma X Rp1.442.575 dibagi 5. Nah, selanjutnya sudah dijumlahkan dengan hasilnya yaitu A sama dengan Rp24.235 dikurangi Rp23.081. Hasilnya adalah A sama dengan 1.154. Nah, di sini ada peramalan permintaan. Kita akan meramalkan dari 2025 sampai 2029. Nah, dengan rumus Y sama dengan A tambah B dikali X. Nah, A kan udah diketahui bahwa 1154. B-nya juga udah diketahui 0,08. Untuk PE-nya juga udah diketahui bahwa 25.153. Nah, untuk menghitung X, caranya yaitu 2024 dikali dengan 0,013. 0,013 tuh udah dihitung tadi bahwa laju pertumbuhannya itu berbeda-beda tiap tahun. Jadi kita hitung, bulatkanlah jadi 0,013. Nah, yang 2024 dikali 0,013 terus tuh hasilnya ditambah dengan 2024. Contohnya 2024 jumlah penduduknya tuh 296.140 dikali 0,013 hasilnya tuh 3.849 ditambah dengan 296.140 rupiah. Jadi hasilnya tuh 299.989. Ini hasil dari Y 2025. Untuk menghitung 2026, 2027, 2028, 2029 caranya sama. Selanjutnya ada pengukuran dan peramalan penawaran. Di sini kita akan menghitung peramalan permintaan. Untuk permintaan efektifnya itu hasil dari yang slide sebelumnya di tahun 2025 dan sampai tahun 2029. Untuk P asumsinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung PE asumsi. Nah, untuk menghitung PE asumsinya itu, tadi kan pada tahun 2025 sudah kita dapatkan PE-nya yang sudah dihitung di awal. Nah, hasilnya Rp25.153. Nah, untuk mencari nilai PE asumsinya, cara menghitungnya yaitu hasil PE tahun 2025 dikali persentase dikali jumlah orang yang membeli dalam setahun. Untuk menghitungnya 25.153 dikali 50% dikali 10, hasilnya Rp125.765. Nah, untuk perhitungan selanjutnya juga sama seperti itu. PE-nya dikalikan dengan persentase dikalikan dengan jumlah orang. Nah, selanjutnya jika sudah semuanya dijumlahkan saja. Hasilnya Rp377.295. Nah, untuk tahun ke tahun dari mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 perhitungannya sama seperti itu dan akhirnya tinggal dijumlahkan saja. Selanjutnya ada cara menghitung pesaing. Pesaing kita kan Cakama Dimsum. Dihitungnya dari hari kerja dikali jumlah pesaing dikali benchmark dalam sehari menjual berapa porsi. Di Cakama Dimsum itu hari kerjanya 265 hari dikali 5, pesaing kita ada Narawi, Cakama, Kaiban, 9 ayam sama Winglock. Terus benchmarknya di Cakama Dimsum dalam seharinya menjual 275 porsi. Jadi total untuk pesaing dari tahun 2025 sampai tahun 2029 itu adalah Rp364.375. Selanjutnya cara menghitung market potensial, yaitu dari jumlah PE asumsi dikurang pesaing. Contohnya di tahun 2025 PE asumsinya itu Rp377.295 dikurang pesaingnya Rp364.375. Jadi untuk market potensialnya Rp12.920. Untuk cara penghitungan tahun selanjutnya itu sama seperti tadi. Selanjutnya cara menghitung market share. Karena kita masih newcomers, jadi kita asumsikan market share-nya itu
65%. Soalnya kita nggak mau ngambil gede dulu. Jadi market share dari tahun 2025 sampai 2029 itu 65%. Selanjutnya untuk menghitung kapasitas produksi itu, kita kan produksinya 100 piece dikali hari kerja 261. Jadi totalnya dari tahun 2025 sampai 2029 itu kapasitas produksinya itu 26.100. Yang terakhir kita menghitung proyeksi penjualan. Itu dihasilkan dari market potensial dikali market share. Contohnya di tahun 2025 market potensialnya itu Rp12.920 dikali market share-nya 65%. Totalnya itu proyeksi penjualan Rp7.988. Untuk perhitungan tahun-tahun berikutnya itu sama seperti tadi. Selanjutnya ada strategi pemasaran produk. Di sini yang pertama tuh ada segmenting. Di segmenting dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama tuh ada usia. Kita mematok usia dari 10 tahun ke atas, yaitu remaja, dewasa, maupun anak muda yang suka makan makanan ringan, makanan praktis, dan yang suka nongkrong. Selanjutnya ada jenis kelamin. Yang pastinya kita pria dan wanita ya, tapi kita tuh cenderung kepada wanita karena wanita yang lebih suka makanan praktis. Yang ketiga tuh ada pekerjaan. Yang pastinya itu pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada pendapatan. Untuk membeli produk kita biasanya orang-orang yang menengah ke bawah dan menengah yang penghasilannya sekitar 3 sampai 10 juta per bulannya. Yang kedua ada targeting. Di sini tuh ada primary target. Nah, kita tuh menargetkan kepada mahasiswa dan karyawan muda yang usianya tuh sekitaran 15 sampai 30 tahun. Di kota atau kawasan yang ramai, yang suka jajan dan suka cari makanan praktis. Selanjutnya ada secondary targeting, yaitu kita menargetkan kepada pelajar dan ibu muda yang suka berbelanja makanan ringan. Yang ketiga ada positioning. Di sini dimsum enak, fresh, harga kaki 5, rasa bintang 5, cocok buat cemilan atau lauk simpel setiap hari. Selanjutnya ditekankan sebagai makanan ringan yang praktis dan affordable, tapi tetap berkualitas dan variatif, bisa dikukus, digoreng, sausnya juga homemade, isiannya premium. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu yang pertama tuh ada harga terjangkau dan cocok untuk semua kalangan. Selanjutnya ada varian rasa dan isiannya banyak, bisa dijadikan cemilan dan lauk fleksibel. Proses penyajiannya cepat dan praktis. Proses repeat order tinggi karena ngemil adalah kebiasaan masyarakat. Yang terakhir, bahan bisa disiapkan dalam bentuk frozen untuk stok ke depannya. Yang kedua ada weakness, yaitu banyak kompetitor di segmen harga murah, produk cepat dingin dan kurang menarik kalau disajikan kurang fresh. Margin keuntungan kecil jika bahan premium tetapi harga murah. Yang terakhir perlu edukasi bahwa dimsum bisa jadi lauk, bukan hanya steak biasa. Yang ketiga ada opportunities, yaitu tren makanan Asia, yaitu dari Cina, Korea, Jepang sedang booming. Dijual secara online dengan cara pre-order melalui WhatsApp dan Instagram. Potensi kerja sama dengan kafe, warung, atau makanan yang sedang viral kepada reseller. Yang selanjutnya ada inovasi saus atau menu fusion. Dimsum, ada dimsum ori, dimsum kulit, dimsum tahu, dan dimsum mentai. Yang terakhir ada event atau bazar kuliner yang sering mencari makanan ringan dan unik. Yang terakhir ada threads, yaitu persaingan ketat dengan street food lain seperti seblak, cireng, bakso aci, karena mereka juga tergolong dengan makanan ringan. Yang selanjutnya ada harga bahan pokok bisa naik seperti ayam, terigu, bisa naik kapan saja. Selanjutnya ada perubahan tren makanan yang cepat, yaitu munculnya jajanan baru, karena jajanan baru yang sering muncul itu biasanya viral dulu, jadi kadang produk kita tuh banyak orang yang meninggalkan gitu. Yang terakhir ada jika produk tidak beda dari kompetitor, jadi produk kita tuh mudah ditinggalkan. Jadi produk kita harus agak menonjol dari kompetitor kita. Yang selanjutnya ada analisis 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang
Pertama tuh ada produk. Produk ini dapat dinikmati sebagai cemilan atau makanan pendamping dengan berbagai varian yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Selanjutnya yang kedua ada price, yaitu kisaran 20.000 per porsi. Yang ketiga ada place, kita bertempat di Jalan Babakan Ciparai, lebih tepatnya di dekat SMA 9 Pasundan, Kota Bandung. Yang terakhir ada promosi. Media promosi yang kita gunakan adalah dengan aktif di media sosial seperti mengedarkan poster di Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kami juga suka mengadakan diskon atau promo yang diadakan pada event tertentu. Selanjutnya ada penilaian aspek produksi atau operasional. Yang pertama ada kapasitas produksi ekonomis. Kapasitas produksi dimsum Kaya Bites dapat memproduksi dan menjual sekitar 100 porsi dimsum Kaya Bites. Selanjutnya ada rencana produksi tahunan selama umur ekonomis dengan target penjualan harian sebanyak 100 porsi dan asumsi hari kerja efektif dalam setahun adalah 261 hari, buka pada hari Selasa sampai Minggu dengan jam operasional dari jam 16 atau jam 4 sampai 22.00 atau jam 10 malam. Dimsum Kaya Bites berpotensi memproduksi sekitar 26.100 porsi dalam 1 tahun. Yang terakhir ada kebutuhan tenaga kerja langsung. Kami memiliki 3 tenaga kerja langsung yang memiliki tugas untuk memproduksi dan mengemas dimsum Kaya Bites. Untuk upah tenaga kerja tersebut per orangnya adalah sebesar 1 juta rupiah. Ini adalah gaji pokok per bulannya. Kami juga akan memberikan tunjangan makan sebesar Rp25.000 per hari untuk per orangnya. Jadi total beban gaji pokok untuk 3 orang selama 1 bulan adalah sebesar 3 juta rupiah dan beban tunjangan makan selama 1 bulan untuk 3 orang sebesar 2.050.000 rupiah. Selanjutnya ada penilaian aspek keuangan, kebutuhan dana per bulan. Yang pertama ada biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku kita harus mencari dulu harga nilai penjualannya. Nah, mencari nilai penjualannya, kapasitas produksi dikali harga jual. Kapasitas produksi senilai 26.100 yang udah kita tadi hitung di awal. Harga jualnya 20.000. Nah, 20.000 dikali 26.100 hasilnya 522 juta rupiah. Itu nilai penjualannya. Nah, selanjutnya di slide ini tertera biaya produksi bahan baku. Pertama ada daging ayam filet, wortel, tepung tapioka, bawang putih, kulit dimsum, kulit tahu, minyak wijen, saus tiram, garam, penyedap rasa, dan telur. Nah, si daging filet ini dalam per bulan itu biasanya dibutuhkan berapa? Nah, kita membutuhkan 20 kilo daging filet dalam 1 bulan. Wortel butuh 20 kilo dalam 1 bulan. Nah, harga satuan per kilonya dari daging ayam filet ini adalah Rp40.000. Nah, untuk mencari jumlah harganya, kan harga satuannya Rp40.000. Nah, si Rp40.000 itu dikalikan dengan berapa kilo yang kita butuhkan dalam sebulan itu. Nah, kan kita butuh 20 kilo. Nah, 40.000 dikali 20 kilo daging ayam filet. Jadi hasilnya Rp800.000. Untuk perhitungan selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, kalau sudah dihitung semuanya, tinggal ditotalkan saja total biaya bahan baku. Nah, total biaya bahan bakunya tinggal ditotalkan saja jumlah harga keseluruhannya. Di sini jumlah harga keseluruhannya Rp1.160.000. Selanjutnya ada bahan baku per unit. Nah, di sini tuh ada harga per unit, itu tuh didapat dari total harga per unit. Nah, di sini ada bahan baku, ada satuan, ada harga satuan, kuantitas, dan harga per unit. Nah, untuk satuannya itu kan di sini ada kilogram dan lain sebagainya. Untuk harga satuan tuh sesuai dengan harga bahan bakunya tuh berapa. Nah, untuk kuantitas kita tuh mengasumsikan jika 1 kilogram ayam itu mendapatkan hasilnya tuh 40 biji dimsum gitu loh. Nah, untuk wortel juga kita asumsikanlah segitu, udah ada nilai-nilainya di sana. Nah, untuk menghitung harga per unit itu tuh didapat dari kuantitas dikali dengan harga satuan dibagi 26.100. Nah, dari mana 26.100 itu? Kita dapat dari produksi penjualan kita selama 1 tahun.
Yang tadi untuk menghitung harga per unit itu kan kuantitas kali harga satuan dibagi 26.100. Nah, di sini tuh harga satuannya tuh kita ambil contoh nih daging ayam yang pertama. Nah, si kuantitasnya kan 40. Nah, dikali harga satuannya tuh kan 40.000 dibagi dengan 26.100. Jadi totalnya tuh 61,30. Nah, untuk menghitung harga per unit wortel, tepung tapioka, dan seterusnya tuh caranya juga sama kayak kuantitas dikali harga satuan dibagi 26.100. Selanjutnya ada biaya variabel. Pertama-tama itu kita harus tahu kebutuhan yang harus dikeluarkan dari dimsum si Kaya Bites. Yaitu cara menghitungnya 100 porsi dikali 26 hari selama 1 bulan. Total porsinya itu yaitu 2.600 dimsum untuk per bulannya. Di sini ada biaya variabel per bulan, ada box aluminium, paper lunch, sumpit isi 50, plastik isi 100, dan gas. Terus untuk menentukan jumlahnya itu, cara menghitungnya itu 2.600 dibagi 2. Kenapa total box aluminium sama paper lunch itu jumlahnya 1.300? Karena kita kan nggak mungkin semua orang itu beli kayak dimsum mentai semua, atau enggak dimsum ori, dimsum kulit tahu semua gitu. Jadi kita asumsikan 2.600 dibagi 2 sama dengan 1.300 untuk box aluminium dan paper lunch. Terus untuk sumpitnya itu 2.600 dibagi 50, totalnya itu 52 bungkus. Dan plastik 2.600 dibagi 100, totalnya itu 20 bungkus. Kenapa kita nggak nyiapin 50 bungkus, 100 bungkus? Karena kan setiap orang tuh nggak akan mungkin, misalnya kita beli 3 porsi dimsum, terus plastiknya nggak akan mungkin dipisah-pisah jadi 3 gitu. Jadi plastiknya itu kan bakal disatuin kan, makanya kita menyantumkannya 20 bungkus. Terus di sini ada harga satuannya. Untuk box aluminium itu 1.800, untuk paper lunch itu 500, untuk sumpit itu 5.000, untuk plastik isi 100 itu harganya 8.000, dan terakhir untuk gas itu harganya 22.000. Untuk menghitung jumlah harganya itu, misalkan di box aluminium harga satuan dikali jumlah satuannya itu 1.800 dikali jumlahnya itu 1.300, terus jumlah harganya itu 2.340.000. Untuk penghitungan paper lunch dan lain-lainnya itu sama seperti tadi. Selanjutnya ada total biaya variabel dari semuanya itu tinggal dijumlahkan. Jumlahnya itu Rp3.714.000. Selanjutnya, yang ketiga ada biaya beban lain-lain. Nah, di biaya beban lain-lain itu yang termasuknya ada air, listrik, sewa tempat, dan gerobak. Harga satuannya air 20.000, listrik 50.000, sewa tempatnya 500.000, gerobaknya 1 juta, itu per bulan. Nah, tinggal dijumlahkan saja harga keseluruhannya. Total beban lain-lainnya jadi senilai Rp1.570.000. Yang selanjutnya, yang keempat, ada biaya beban gaji. Nah, di sini kita ada gaji untuk gaji karyawan dan uang makan karyawannya. Nah, kan kita memiliki 3 karyawan. Nah, per orangnya kita digaji sama kita 1 juta. Nah, 1 juta ini dikali 3 orang. Jadi 3 juta. Kita selama 1 bulan mengeluarkan gaji untuk karyawan 3 juta. Nah, uang makannya 25.000 per orang dikali 3 jadi 75.000. Nah, langsung ditotalin, total beban gajinya 3 juta ditambah 75.000 jadi nilainya Rp3.075.000. Selanjutnya ada kebutuhan dan aktiva tetap. Nah, di sini tuh ada nama aktivanya tuh kayak chopper, pisau, kompor, dan lain-lain. Untuk jumlahnya tuh kita ambil contoh aja satu ya, chopper. Jumlahnya tuh kan 2. Nah, harga satuannya tuh 110.000. Nah, untuk mendapatkan jumlah harga yang 220 itu jadi 110.000 dikali 2 jadi jumlah harganya tuh 220.000. Nah, untuk menghitung pisau, kompor, sendok,
Caranya juga sama, tinggal harga satuan dikaliin jumlah. Jadi hasilnya tuh jumlah harga. Dan di sini jumlah total aktiva tetapnya tuh yaitu 2.861.000. Selanjutnya ada kebutuhan dana per bulan. Yang pertama ada aktiva tetap, ada chopper, pisau, kompor, sendok, freezer atau kulkas, panci kukus, wajan, baskom, serokan, dan talenan. Di sini ada tertera harganya ya. Terus untuk totalnya itu semuanya tinggal ditotalin dari chopper sampai talenan itu totalnya 2.861.000. Yang kedua ada biaya tetap atau bahan baku. Ada daging ayam filet, wortel, tepung tapioka, bawang putih, kulit dimsum, kulit tahu, minyak wijen, saus tiram, garam, penyedap rasa, dan telur. Di sini juga ada tertera harganya. Dan untuk totalnya itu tinggal dijumlah semuanya dari daging ayam filet sampai telur, itu totalnya 1.160.000. Selanjutnya ada biaya peralatan. Untuk biaya peralatan itu ada gerobak, jumlah harganya 1 juta, totalnya 1 juta. Untuk biaya operasionalnya ada air, listrik, sewa tempat, gaji karyawan, dan uang makan. Jumlah harganya tertera, totalnya itu 3.645.000. Biaya variabel juga sama, untuk penghitungannya seperti itu. Selanjutnya itu ada total kebutuhan modal 1 bulan itu 7.121.000. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dana per tahun. Nah, untuk kebutuhan dana per tahun ini tinggal dikali dengan 12. Si jumlahnya tuh contohnya tuh kan yang kebutuhan dana aktiva tetap tuh tinggal dikali dengan 12 kan. Di situ tuh kayak ada chopper, pisau, kompor, sendok, yang sebagainya kan. Nah, si totalnya tuh 2.861.000. Nah, dikali dengan 12, jadi hasilnya tuh 34.332.000. Untuk selanjutnya juga perhitungannya tuh sama kayak biaya tetapnya tuh perhitungannya sama, biaya peralatan perhitungannya sama, biaya variabel perhitungannya sama, jadi tinggal dikalikan dengan 12. Nah, jadi total kebutuhan modal 1 tahun kita itu yaitu 148.560.000. Nah, selanjutnya di sini ada sumber dana. Untuk menghitungnya, kebutuhan dana yang kita butuhkan senilai Rp111.372.000. Nah, kita menggunakan modal pinjaman ke bank. Nah, untuk modal pinjamannya 100 juta. Modal sendiri kitanya Rp11.372.000. Nah, bunganya 6%. Jatuh temponya 5 tahun. Di sini kan 5 tahun ke depan. Nah, kita akan mencari nilai pembayaran, bunga, pokok, dan sisa. Untuk perhitungannya, kami menggunakan suku bunga anuitas. Kenapa memakai suku bunga anuitas? Karena agar pembayaran setiap tahunnya sama dengan bunga yang menurun dengan pokok yang selalu naik. Nah, rumus suku bunga anuitas yaitu A sama dengan P dikali I dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung dikali N per dalam kurung 1 ditambah I N dikurangi 1. Nah, untuk perhitungannya 1 ditambah 0,06 dikali 5 hasilnya 1,338226. Nah, 0,06 dikali hasil dari tadi hasilnya 0,0802935. Nah, yang hasil dari tadi yang 1 ditambah 0,06 dikali 5 dikurangi 1 hasilnya 0,338226. 0,0802935 dibagi 0,03382226 hasilnya 0,237.396. Nah, dikali yang pinjaman ke bank kita tadi 100 juta. Nah, hasilnya Rp23.739.600. Nah, itu adalah nilai si pembayarannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai bunga pada tahun pertama. Nah, caranya pinjaman yang ke bank tadi yang 100 juta dikali 0,06. Nah, hasilnya 6 juta. Selanjutnya kita akan mencari nilai pokok pada tahun pertama. Caranya nilai pembayaran pada tahun pertama dikurangi dengan nilai bunga pada tahun pertama. Nah, hasilnya 17.739.600.
9.610. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai sisa pada tahun pertama, caranya si nilai pinjaman yang di bank tadi yang 100 juta dikurangi nilai pokok pada tahun pertama. 100 juta dikurangi 17.739.610, hasilnya 82.260.390 rupiah. Nah, untuk mencari bunga pada tahun kedua, caranya nilai sisa pada tahun pertama dikali 0,06. Nah, hasilnya bunga pada tahun kedua. Selanjutnya, perhitungan untuk mencari nilai pokok dan sisa untuk tahun kedua sampai tahun terakhir, perhitungannya sama seperti tadi. Untuk mencari nilai bunga pada tahun berikutnya juga perhitungannya sama seperti tadi. Selanjutnya di sini ada harga pokok produksi. Nah, di sini kan ada kapasitas produksi itu 26.100 tuh didapat dari produksi kita selama 1 tahun. Selanjutnya untuk harga jualnya itu kita di 20.000 per porsi. Nah, untuk penjualan itu kita tuh di 522 juta. Nah, untuk kita mencari tahu biaya per tahunnya itu harga satuan dikali dengan kuantitas. Hasilnya tuh biaya per tahun. Nah, untuk perhitungan ke bawahnya juga sama seperti itu. Jadi, harga satuan dikali kuantitas, hasilnya tuh biaya per tahun. Nah, di sini untuk mencari biaya per tahun tenaga kerja langsung yaitu biaya gaji per bulan dikali dengan 12. Kan biaya gaji per bulan tuh 1 juta dikali 12 jadi 12 juta. Nah, untuk total tenaga kerja langsungnya yaitu biaya per tahun tinggal dijumlahkan. Jadi hasilnya tuh 12.300.000 rupiah. Kan tadi tuh total biaya variabel ya. Sama dengan total FH variabel ditambah total TKL ditambah total harga bahan baku. Yang total FH variabel tuh kan 42.552.000 ditambah dengan total TKL tuh 12.300.000 ditambah harga bahan bakunya itu 12.261.100. Jadi hasil total biaya variabel per tahunnya itu yaitu 67.113.100 rupiah. Untuk total harga bahan baku tuh 12.261.100 ditambah dengan total TKL 12.300.000 ditambah dengan total FH variabel 69.961.100 ditambah dengan total FH tetap yaitu 18 juta. Jadi HPP-nya tuh harga pokok produksinya itu 87.969.100 rupiah. Nah, selanjutnya di sini tuh ada penetapan harga. Nah, dari tahun 2025 sampai 2029 itu kita tuh per tahunnya tuh naik 500 rupiah. Kayak harga di 2025 kan kita tuh 20.000. Nah, untuk harga di 2026 kita tuh jadi 20.500. Di 2027 kita tuh harganya tuh jadi 21.000. Nah, di 2028 kita tuh naik lagi 500 jadi 21.500. Dan di 2029 kita tuh naik lagi 500 jadi 22.000. Harga pasar dimsum pada umumnya tuh kan dibanderol dengan kisaran 18.000 sampai 25.000 ya. Nah, namun pada bisnis makanan yang kami buat, kami tuh menetapkan dengan harga 20.000. Hal ini tuh dikarenakan kita tuh kayak menyeimbangkan pesaing kita dengan harga yang ditetapkan. Karena pesaing kita menetapkan kayak 20.000, 25 gitulah, kita tuh ambilnya tuh 20.000 karena bertujuan untuk bersaing dengan pasar yang ditetapkan. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi, ada proyeksi penjualan, harga jual yang udah kita hitung sebelumnya, di mana per tahun itu untuk harga jual naik 500 perak. Untuk mencari penjualan itu didapat dari proyeksi penjualan dikali harga jual. Contohnya pada tahun pertama, proyeksi penjualannya itu 7.988 dikali 20.000. Totalnya 159.760.000. Untuk tahun-tahun selanjutnya penghitungannya sama. Selanjutnya ada biaya produksi variabel yang terdiri dari 3 biaya, ada biaya bahan baku, TKL, dan FOH variabel yang 3.049,62 rupiah sampai dengan 1.739,77 rupiah itu didapat dari bahan baku, TKL, FOH
variabel per unit yang udah kita hitung di HPP sebelumnya. Untuk mengetahui biaya bahan baku, TKL sama FOH dari tahun pertama sampai tahun kelima itu dengan cara proyeksi penjualan dikali biaya per unit. Kita hitung total biaya variabel dengan cara menjumlahkan hasil biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, FOH. Untuk menghitung margin kontribusi itu, contohnya pada tahun pertama penjualannya itu 159.760.000 dikurangi total biaya variabel yaitu 42.022.072,20 rupiah sama dengan 117.337.927,80 rupiah. Untuk tahun-tahun berikutnya itu penghitungannya sama. Selanjutnya ada beban tetap, sewa tempat, dan gerobak yang udah kita hitung di HPP sebelumnya untuk menyusun penyusutan dan amortisasi. Total biaya tetap itu cara penghitungannya ditotalin semua. Contohnya di tahun pertama itu total biaya tetapnya 21.600.000. Terus laba sebelum bunga dan pajak didapat dari margin kontribusi dikurangi total beban tetap. Contohnya di tahun pertama itu margin kontribusinya adalah 117.737.927,80 rupiah dikurangi total beban tetapnya 21.600. Jumlah laba sebelum pajaknya itu adalah 96.137.927,80 rupiah untuk tahun pertama, dan cara penghitungan di tahun-tahun berikutnya itu sama. Selanjutnya ada pajak sebesar 100%. Cara penghitungannya laba sebelum pajak dikali 11%. Contohnya di tahun pertama laba sebelum pajaknya itu 96.137.927,80 rupiah dikali pajaknya 11%. Totalnya itu 9.915.172,6 rupiah. Untuk penghitungan tahun-tahun berikutnya itu sama. Selanjutnya ada laba setelah pajak. Cara penghitungannya itu laba sebelum pajak dikurangi pajak. Contohnya pada tahun pertama laba sebelum pajaknya itu 90.137.927,80 rupiah dikurangi pajaknya 11%. Jadi laba setelah pajaknya itu 80.222.755,74 rupiah. Untuk tahun-tahun selanjutnya itu di cara penghitungannya sama. Selanjutnya ada keuntungan pemilik sebesar 10%, yaitu perhitungannya laba setelah pajak dikali 10%. Contohnya pada tahun pertama laba setelah pajaknya itu 80.222.755,74 rupiah dikali 10%. Jadi keuntungan pemiliknya itu pada tahun pertama itu 8.022.275,57 rupiah. Setelah itu kita dapat menghitung laba bersih dengan cara laba setelah pajak dikurangi keuntungan pemilik. Misalnya pada tahun pertama laba setelah pajaknya itu 80.222.755,74 rupiah dikurangi keuntungan pemiliknya 10%. Jadi laba bersih pada tahun pertama itu 72.280,70 rupiah. Untuk penghitungan selanjutnya itu sama seperti tadi. Selanjutnya ada cara menghitung ARR. Rumusnya ARR sama dengan average IAT dibagi investasi dikali 100%. ARR sama dengan average IAT-nya itu 615.486.840,69 rupiah dibagi investasinya 111.372.000. Jadi ARR-nya itu
adalah 55,26%. Selanjutnya ada proyeksi arus kas masuk. Arus kas masuk terdiri dari penjualan. Angka penjualan didapat dari proyeksi laba rugi. Nah, di sini ada arus kas keluar yang terdiri dari investasi, biaya bahan, upah langsung, BOP variabel, listrik, bangunan, dan pajak. Nah, nilai investasinya adalah Rp111.372.000. Nah, jumlah arus kas keluarnya karena kita belum ada penjualan apapun, masih 0, maka jumlah arus kas keluarnya senilai Rp111.372.000. Cara mencari arus kas bersih, nilai penjualan dikurangi jumlah arus kas keluar. Karena belum ada penjualan apapun, maka nilainya masih sama senilai Rp111.372.000. Selanjutnya, arus kas masuknya juga karena belum ada penjualan apapun, maka masih sama senilai Rp111.372.000. Nah, sisa investasinya karena belum ada investasi apapun, jadi masih 0. Nah, selanjutnya untuk menghitung biaya bahan baku, nilai penjualan pada tahun pertama hingga pada tahun kelima dari proyeksi laba rugi yang tadi sudah dihitung oleh teman saya. Nah, untuk nilai bahan bakunya juga diambil dari proyeksi laba rugi yang tadi. Nah, untuk menghitung jumlah arus kas keluar dari setiap tahunnya, si biaya bahan bakunya itu dijumlahkan. Contohnya kayak yang pada tahun pertama, seluruh biaya bahan bakunya dijumlahkan dan totalnya Rp81.559.519. Untuk menghitung arus kas keluar pada tahun kedua sampai pada tahun kelima juga perhitungannya sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung arus kas bersih pada setiap tahunnya. Nah, caranya si nilai penjualannya dikurangi dengan jumlah arus kas keluarnya. Nah, misalkan yang pada tahun pertama nilai penjualannya Rp159.760.000 dikurangi jumlah arus kas keluar pada tahun pertama yaitu Rp81.559.519. Nah, hasilnya Rp78.200.480. Nah, untuk perhitungan arus kas bersih dari tahun kedua sampai dengan tahun kelima juga sama seperti itu perhitungannya. Untuk arus kas masuknya juga sama seperti itu perhitungannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai sisa investasinya. Cara menghitung sisa investasinya itu caranya arus kas masuk dikurangi investasi yang tadi sudah didapatkan nilainya. Nah, misalkan kita mau menghitung sisa investasi pada tahun pertama. Nah, arus kas masuk pada tahun pertama itu senilai Rp78.200.480 dikurangi investasinya yang senilai Rp111.372.000. Nah, hasilnya Rp33.171.519. Nah, itu sisa investasi pada tahun pertama. Nah, untuk menghitung sisa investasi pada tahun kedua sampai tahun kelima, caranya sama seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung payback periodnya. Dilihat dari sisa investasi yang tidak negatif ada di tahun berapa, 1 tahun. Tadi kan udah diketahui payback period di tahunnya ada 1 tahun di tahun pertama, 1 tahun. Nah, sekarang kan kita akan mencari bulannya. Nah, cara mencari bulannya itu sisa investasi pada tahun pertama dibagi arus kas masuk pada tahun kedua lalu dikali 12. Nah, kan sisa investasi pada tahun pertama itu senilai Rp33.171.519 dibagi arus kas masuk Rp123.325.458 dikali 12. Nah, hasilnya 3,2277. Nah, berarti kita dibulatkan 3 bulan 1 tahun, 3 bulan payback periodnya. Nah, sekarang kita akan mencari harinya. Untuk mencari harinya, cara menghitungnya hasil tadi 3,2277 dikurangi 3 dikali 30, hasilnya 6.831. Nah, berarti kita ambil harinya itu 6 hari. Nah, berarti payback periodnya itu 1 tahun, 3 bulan, 6 hari. Nah, payback periodnya layak. Baik, selanjutnya di sini akan mencari nilai NPV pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Nah, caranya kita akan mencari nilai present value-nya dulu. Caranya cash flow dibagi 1 ditambah 10% dikali kuadrat N. Si cash flow-nya itu dari arus kas masuk tadi yang senilai Rp78.200.480 dibagi 1 ditambah 10% kuadrat 1. Nah, hasilnya Rp71.091.345.
Untuk menghitung nilai present value dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 juga sama seperti tadi perhitungannya. Nah, lalu jika sudah diketahui nilai present value pada seluruh tahunnya, kita langsung jumlahkan saja, dan total jumlah NPV-nya 605.986.996 rupiah. Nah, maka NPV-nya dianggap layak. Nah, selanjutnya kita akan menghitung profitabilitas indeksnya. Caranya, sigma present value dibagi investasi awal. Nah, tadi kan hasil dari present value-nya 605.986.996 rupiah, 10 dibagi investasi awal, kan nilai investasi awalnya 111.372.000 rupiah, tinggal dibagi saja. Nah, maka hasil profitabilitas indeksnya adalah 5,44. Nah, selanjutnya di sini tuh ada IRR. Nah, untuk investasi awal di 2025 tuh kan kita tuh minus dulu ya, karena emang investasi awal. Nah, untuk di 2026 tuh kita tuh mendapatkan arus kas bersih sebesar 78.200.480,17 rupiah. Nah, untuk di 2027 arus kas bersih kita tuh naik jadi sebesar 123.325.458 rupiah. Setiap tahunnya tuh kita tuh meningkat sampai di 2030 arus kas bersih kita tuh naik jadi sebesar 261.856.770 rupiah. Jadi IRR kita tuh 101% dinyatakan layak. Selanjutnya di sini tuh ada BEP. Rumus BEP tuh biaya tetap bulanan per harga jual dikurangi variabel per unit. Nah, untuk biaya tetap bulanan itu totalnya tuh 1.570.000 per harga jualnya tuh 20.000 dikurangi variabel per unitnya tuh 1.336. Nah, biaya tetap bulanan yaitu 1.570.000 dibagi dengan 18.664 sama dengan 84 per hari. Jadi 84 per hari itu produksi BEP kita dalam per hari. Jadi BEP per harinya tuh 84 dibagi dengan 26. 26 itu jam kerja kita di 1 bulan. Jadi hasilnya tuh 3 per hari. Jadi untuk kita mendapatkan BEP itu kita tuh harus menjual dulu 3 porsi dalam sehari. Selanjutnya di akhir kita ada kesimpulan. Jadi kesimpulan kita IRR kita tuh 55,26% dinyatakan layak. Payback periodnya tuh kita di 1 tahun 3 bulan 6 hari dinyatakan layak. PI-nya 5,44 dinyatakan layak. Untuk NPV-nya tuh sebesar 605.986.996 rupiah dinyatakan layak. IRR-nya tuh 101% dinyatakan layak. Berdasarkan analisis kelayakan bisnis yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, dalam aspek keuangan dapat disimpulkan bahwa proyek ini tuh layak untuk dijalankan sebagai sebuah bisnis yang menjanjikan dan mampu memberikan keuntungan yang optimal bagi investor. Sekian presentasi terkait studi kelayakan bisnis dari kelompok Si Kaya Bytes. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.